Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali. Dalam video yang pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang dinasti Bani Umayyah. Yang mana dinasti Bani Umayyah dari segi penamaan dulu ya. Penamaannya, beliau diambil dari kata Muawiyah bin Abi Sufyan yang termasuk pendiri utamanya, sehingga dinasti ini dinamakan dengan dinasti Bani Umayyah. Kemudian setelah runtuhnya Khalifah Rasyidin pada pemerintahannya ya, pada tahun 661, maka berdirilah dinasti Bani Umayyah. Yang mana dinasti Bani Umayyah ini berdiri sejak 661 sampai 750-an. Jadi sekitar 100 tahun kurang ya. Kemudian kota yang menjadi ibu kotanya di Damaskus, yang mana sebelumnya ibu kota para khalifah itu di daerah Madinah. Tapi di sejak kekhalifahan atau ke masa dinasti Bani Umayyah, maka dipindahkanlah ibu kotanya ke Damaskus. Kemudian ada juga pendapat lain atau dinasti kecil ya, dinasti kecil dari Bani Umayyah berdiri lagi pada tahun 756 sampai 1301. Namun ini tempatnya di Cordoba. Jadi dua kali munculnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang pertama dari 661, kemudian dinasti Bani Umayyah yang kedua yaitu dari 756. Nah, nama dinasti Umayyah tersebut tadi sudah dijelaskan ya, dicetuskan oleh Muawiyah atau disebut dengan Muawiyah I. Selanjutnya Bani Umayyah yang ini, yang pertama ini, kenapa lahir Bani Umayyah? Nah, asal usulnya kita harus ketahui dulu. Yang pertama adalah berakhirnya pemerintahan Khalifah Rasyidin. Kenapa Khalifah Rasyidin berakhir? Karena diawali dengan konflik ya pada saat wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Di mana pada saat itu terjadinya sebuah fitnah yang sangat dahsyat sehingga Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh ya. Dibunuh oleh orang-orang yang terhasut atau orang-orang yang dihasut. Kemudian setelah Sayyidina Utsman wafat, ada yang membunuh, maka Sayyidina Ali pun juga ada yang membunuh. Nah, dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman dan terbunuhnya Sayyidina Ali, maka menjadi pemacu utama lahirnya Bani Umayyah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena Bani Umayyah adalah masih saudara dengan Utsman bin Affan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada masa itu menjadi gubernur meminta agar segera mengusut siapa yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Namun Sayyidina Ali tidak langsung menanggapinya karena Sayyidina Ali memahami bahwa hal ini bukan hal yang kecil, tidak boleh gegabah dan lain sebagainya dengan beberapa pertimbangan. Jadi akhirnya dianggap kurang cepat tanggap dalam menangani siapa yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga terus-terusan mendesak pihak Muawiyah. Kemudian tidak sampai di situ, Sayyidina Ali pun ada yang membunuh. Setelah terbunuh Sayyidina Ali, maka kekhalifahan diturunkan kepada Hasan dan Husain. Kemudian terbunuhlah juga Imam Husain di kota Karbala ya. Dan kemudian kepemimpinan dilanjutkan lagi oleh Sayyidina Hasan. Namun Sayyidina Hasan setelah memegang kekuasaan, maka dia melakukan sebuah perjanjian dengan pihak Bani Umayyah yang disebut dengan sebuah perjanjian Madain. Sehingga perjanjian Madain ini adalah garis pemersatu kembali antara cucu Rasul Sayyidina
Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan akhirnya Sayyidina Hasan mengundurkan diri dari kepemimpinannya, dan seluruh orang-orang Muslim semuanya sepakat terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, dan kekhalifahannya tersebut diberi gelar oleh para sejarawan sebagai sebuah dinasti, dinasti Muawiyah. Itu diantara asal-usulnya. Yang kedua, selanjutnya, apa sih sebetulnya perjanjian Madain tersebut? Yang pertama, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, karena penduduk Irak adalah merupakan sebuah penduduk yang disinyalir punya keterlibatan dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman, atau mungkin ada hal-hal yang lain berkaitan dengan negeri Irak pada masa itu. Kemana negeri Irak tersebut juga merupakan sebuah kampung yang notabene banyak penduduk yang pro terhadap Sayyidina Ali. Yang kedua, agar pajak tanah negeri Ahwaz diberikan kepada Hasan setiap tahunnya. Ini juga isi perjanjian yang kedua. Yang ketiga, Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham. Dan yang ketiga, pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus serahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Ini yang jadi permasalahan. Jadi seketika khalifah yang pertama Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu bahkan sampai Sayyidina Ali, semuanya orang-orang muslim sepakat tentang orang tersebut diangkat, dilantik menjadi seorang khalifah, berbaiat semuanya. Namun pada saat perpindahan dari Sayyidina Hasan, Husain sampai ke Muawiyah, permintaan dari Sayyidina Hasan itu meminta Muawiyah agar tradisi dan contoh dari Khulafaur Rasyidin tersebut dilaksanakan kembali di masa kepemerintahan Muawiyah. Apa saja rekor-rekor atau pencapaian-pencapaiannya? Ini ada gambar Muawiyah, ya. Ini yang di patung, ya, gambar patung Muawiyah. Ya, capaian-capaiannya apa saja pada masa dinasti Muawiyah? Pertama, yaitu dipindahkannya ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, melaksanakan ekspansi ke Tunisia dan Kabul. Kemudian serangan ke Konstantinopel. Ini adalah sebuah pencapaian atau target-target yang terpenuhi, ya, yang dilaksanakan, atau program-program besar pada masa dinasti Muawiyah. Dan ada juga nih di selanjutnya, yaitu setelahnya Muawiyah wafat, apa yang terjadi? Maka digantikanlah kekhalifahan selanjutnya oleh anak dan keturunan dari Muawiyah itu sendiri, yang diantaranya adalah putranya Abdul Malik. Nah, ini pada masa dinasti Muawiyah ini tidak lama, hanya sebatas 90 tahun, ya. Pada masa 90 tahun. Dan kekhalifahan atau dinasti Muawiyah ini berakhir setelah 90 tahun. Ini adalah gambaran-gambaran kejadian-kejadian yang sangat besar pada masa dinasti Muawiyah. 661 Muawiyah menjadi khalifah, 670 perluasan ke daerah utara, Afrika Utara dan Kabul tadi sudah dijelaskan. 677 penaklukan Samarkand dan Tirmiz, dan serangan ke Konstantinopel. Kemudian 680 kematian Muawiyah, kemudian Yazid I menaiki tahta,
Kemudian peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain. Ya. Kemudian 685 Khalifah Abdul Malik menegaskan bahwa bahasa Arab menjadi bahasa resmi. Nah, ini juga. Kemudian mengkampanyekan menentang kaum barbar dari Afrika Utara. Kemudian pada tahun 717 menaklukkan Spanyol, Sid dan Transoxiana. Kemudian banyak-banyak lagi, dan pada puncaknya yaitu pada tahun 717 Masehi, yaitu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Dan sedikit penjelasan tentang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Di saat kekhalifahan Bani Umayyah mulai menurun, itu mulai meninggalkan beberapa ajaran yang Islam yang mesti dilakukan. Maka pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, beliau mengembalikan lagi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam ajaran Islam, sehingga pada masa beliaulah melimpah ruah kemegahan. Pada saat itu menurut sejarawan dinyatakan bahwa orang yang paling miskin mempunyai 2 kendaraan mewah dan 2 pembantu. Itu adalah orang yang paling miskin pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Namun sayang, ternyata kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz juga tidak begitu lama, karena menurut sejarah beliau diracun. Ada yang meracuni beliau. Karena memang pada saat kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, khalifah atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tersebut tidak dijaga ketat oleh para tentara, gitu. Tidak terlalu penjagaan begitu ketat, sehingga orang-orang yang membenci sangat leluasa untuk melakukan tipu daya, sehingga terbunuhlah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang selanjutnya ini banyak 725 tentara Islam merebut Nimes di Prancis. Kemudian 749 kekalahan tentara Umayyah di Kufah terhadap tentara Abbasiyah. Nah, ini sudah mulai masuk ke dinasti yang selanjutnya ya. Jadi pada tahun-tahun 749, nah ini mulai ada sebuah pergerakan yang dipimpin oleh keturunan Abbas yang disebut dengan dinasti Abbasiyah. Mulai ada pergerakan untuk merebut atau mengembalikan atau tidak puas dengan kepemimpinan yang kepemimpinan dari kekhalifahan dinasti Umayyah yang terkesan diktator dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya poin-poin yang sangat penting, yang sangat urgen dalam penjelasan dinasti Umayyah. Dan ini adalah sebuah gambaran ya, bagaimana kemewahan, kemajuan di bidang ilmu sains, khususnya sampai terbentuklah sebuah masjid yang sangat megah pada masa dinasti Bani Umayyah. Ini juga peta yang warna merah menunjukkan bahwa wilayah ini adalah merupakan wilayah yang dihuni oleh orang-orang Muslim hasil dari penyebaran dakwah. Dan ini adalah gambaran-gambaran keturunan silsilah Umayyah dari awal sampai akhir. Dan ini tadi juga dibahas arsitektur atau di bidang seninya yang sangat luar biasa. Jadi pada kenyataannya kekhalifahan itu seluruh yang berkaitan dengan ajaran Islam itu selalu bekerja keras, sehingga ya tidak mengabaikan duniawi ya,
tidak mengabaikan duniawi. Jadi pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah dan lain sebagainya. Ini bukti nyata bahwa di bidang teknologi tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang Muslim. Di bidang ilmu pengetahuan ini juga ya, bidang astronomi, bahasa dan lain sebagainya, iptek, kemudian pembentukan kota-kota, ya, kota daerah otonomi baru, kemudian sampai ke membuat pos, mencetak uang, ya, uang yang dari emas bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian berdirinya pabrik-pabrik, jalan-jalan raya, protokol, ya, gedung-gedung megah pemerintahan ini juga sangat dipentingkan oleh kekhalifahan. Kemudian faktor kemundurannya, apa saja faktor kemundurannya? Ya, diantaranya banyak para pejabat yang korup, ya, menyeleweng dari sistem musyawarah Islam. Gitu. Kemudian terbentuknya kekhalifahan juga, tadi ada beberapa konflik ya yang terjadi, sehingga saat ada sebuah kebijakan pemerintah yang tidak sesuai maka sangat mudah digoyah, gitu, sehingga terjadilah perubahan yang besar sehingga berakhir dinasti Bani Umayyah. Kemudian konflik antara suku Bani Kaum dengan meruncing ya dengan Bani Qais. Kemudian yang selanjutnya adalah menyalahi perjanjian Madain tadi ya. Tadi antara Muawiyah dengan Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian ini juga boros, korup gitu. Kemudian pengangkatan putra mahkota lebih dari satu. Kemudian mengganti para pejabat dengan yang terdekat gitu. KKN, kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama gitu, lebih mengedepankan tentang duniawi pada masa itu. Kemudian munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh Ali Abbas Ibnu Abdul Muthalib gitu, sehingga berubahlah kekuasaan atau pemerintahan menjadi dinasti Abbasiyah. Sekian dan terima kasih pelajaran yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.